Halo, selamat datang di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mohon maaf ya kalau ada sedikit terdengar lagu-lagu musik dangdut di luar tuh lagi ada acara. Oke, jadi gini, Ruben Amorim yang diberitakan akan menggantikan menjadi pelatih kepala atau manajer selanjutnya di Manchester United yang waktu itu juga udah gue beritakan sudah here we go, namun sedang dalam masa peralihan ya. Dia rencananya akan membawa 3 asisten pelatih ya, yang salah satunya adalah juga pelatih kiper dan juga tim analis. Berarti bisa aja kemungkinan ada perombakan lagi nih di staf pelatihannya Manchester United. Nah, cuman dia belum secara resmi diumumkan atau diberitakan atau secara resmi istilahnya diberitakan secara resmi oleh Manchester United atau sudah diumumkan bahwa dia akan menjadi pelatih Manchester United dikarenakan ya sebenarnya masalah kontrak segala macam, pembayaran, klausa, penebusan klausanya si asistennya semua udah beres. Tapi ada permintaan dari Sporting Lisbon bahwa dia untuk memimpin dulu atau bertugas dulu untuk memimpin timnya melawan Manchester City di ajang Liga Champions, sama pertandingan terakhir dia yaitu di Liga Portugal melawan Sporting Braga yang dulunya adalah klubnya dia ya. Nah, jadi dengan adanya permintaan ini, sepertinya dia baru akan bergabung setelah international break. Jadi setelah 10 November akan ada international break. Berarti ada waktu jatah sekitar 2 minggu. Ya sebenarnya itu hal yang wajar ya. Karena kalau dia juga tiba-tiba nih langsung join gitu, kan dia harus ada yang namanya handover. Kalau dalam pekerjaan tuh ada tuh handover, serah terima data-data gitu kan, bikin ID card karyawan gitu, pengenalan dulu terhadap fasilitas klub, terhadap staff klub, terus dia rencana mau pilih siapa staffnya, terus kemudian dia juga akan berdasarkan data-data itu dia juga akan lihat pemain-pemainnya siapa aja ya, karena kan si Ruben Amorim ini katanya berdasarkan berita dia adalah orang yang strict dengan formasi dia 3-4-3. Oke. Nah, jadi dengan demikian juga Ruud van Nistelrooy akan menjadi ad interim dan menjalankan tugas sebagai manajer ad interim untuk 3 pertandingan sisanya nih sebelum international break, yaitu hari Minggu besok melawan Chelsea, hari Kamis pagi Liga Eropa melawan PAOK Thessalonika, dan minggu depannya adalah pertandingan Liga melawan Leicester City lagi. Nah, ada berita juga bahwa ya ini sih belum gue pastikan kebenarannya, cuma coba gue bahas dulu. Ruben Amorim ini seiring waktu mungkin ya dia akan meminta 4 pemain untuk dibawa ke Manchester United. Nah, berarti keluar kos lagi dong nih. Karena dia bermain dengan 3-4-3 ya, dan dia strict ya orangnya ya dengan 3-4-3, tapi satu hal lagi dia juga pelatih yang selalu melihat di progres jangka panjang. Dia banyak mengambil pemain-pemain muda dari akademi dan banyak menjualnya gitu loh. Dia bisa menjual tuh hampir selama 4 tahun ini tuh sampai 450 juta pon, berarti rata-rata kan 100 juta pon lebih gitu ya. Ya itu kan keuntungan berarti buat klub kan, dan Ineos kan kayaknya lebih mengarah ke sana nih ya. Klub bola yang science football berdasarkan data kayak Brighton lah. Terus bisa jual pemain mahal, bisa jual pemain mahal. Nah, cuman kan problemnya adalah kalau klub yang punya filosofi seperti ini, kayak Brighton lah contohnya gitu, pemain yang silih berganti walaupun dibilang sistemnya tetap jalan, tapi apa sih yang terjadi? Prestasi kan nggak ada. Ya mungkin prestasi peringkat 6, peringkat 5,
Tapi untuk piala, trofi kan belum ada juga. Nah ini yang itu pernah gue bilang bahwa Manchester United memasuki era baru, yaitu gaya sepak bola modern. Nah, jadi 4 pemain itu siapa aja? Yang pertama adalah Gonzalo Ignacio yang merupakan bek tengah kiri ya, bek tengah berkaki kiri sebenarnya. Jadi waktu di Sporting Lisbon dia dipasang sebagai bek tengah kiri. Ini Gonzalo Ignacio ini pernah gue bahas ya di episode 1 waktu itu mengenai ketika lagi rame-ramenya Manchester United mengincar Jarrad Bryan White ya, Jarrad Bryan White yang dipasang mahal oleh Everton. Waktu itu gue bikin satu episode mengenai alternatif pemain-pemain lain seperti Theo Hernandez gitu. Terus ada beberapa lagi backnya Crystal Palace, Martin Guehi juga. Nah ini gue juga pernah bahas mengenai Gonzalo Ignacio yang juga merupakan pemain timnas Portugal. Dia umurnya masih 23, defender center back, kaki kiri, bisa juga menjadi seorang defensive midfielder terkadang, dan juga memegang peranan penting dalam majunya prestasinya Sporting Lisbon. Dia juga adalah melalui Akademi Sporting Lisbon ya. Ini kan si Amorim seneng nih gini-gini ngambil dari akademi. Dan prestasinya juga cukup oke, di mana dia sudah bermain itu kalau sejak dia masuk di 2021 ya. Dia tuh 2020 dia sudah dipromosikan ya, dia selalu menjadi tim inti dan sudah memberhasilkan 2 juara Liga Portugal. Harganya sih menurut Transfermarkt sekitar 45 juta euro atau sekitar 40 juta pound. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada nama Marcus Edwards. Jadi Marcus Edwards ini berposisi sebagai sayap kanan. Umur 25 tahun, harganya sih nggak begitu mahal ya, 18 juta euro. Dia ini pemain Inggris. Nah, pemain Inggris yang dia pernah dulu di akademinya itu di Tottenham Hotspur. Nah, jadi di Tottenham Hotspur dia tahun 2022 dia pindah ke Liga Portugal ke Vitor Guimarães dan kemudian 2019 dan kemudian 2022 dia pindah ke Sporting Lisbon. Nah, ini kan sayap kanan ya. Berarti kan sebenarnya ini posisi yang ada Amad Diallo sama Anthony. Secara fisik sih mungkin nggak beda jauh ya. Tinggi 168, nggak tinggi banget lah untuk ukuran orang Eropa. Jadi sayap-sayap lincah nih kayak Amad Diallo gitu. Dan juga ada Anthony. Nah, berarti besar kemungkinan ada satu pemain yang dijual. Ada rumor Anthony dipersilahkan pergi untuk Januari, cuma belum gue konfirmasi beritanya. Bahkan ada yang bilang katanya Chelsea yang mengincar. Ya udah, kita coba tunggu aja. Terus yang ketiga adalah Pedro Gonçalves. Jadi Pedro Gonçalves ini posisinya adalah sayap kiri. Nah, jadi sayap kanan, sayap kiri dia pengen bawa nih. Berarti gue rasa dia udah paham atau dia sering lihat nonton pertandingan Manchester United ya, bahwa winger kita ini ya kurang lah istilahnya ya, nggak bisa diharapin lah, dribble aja nggak bisa gitu kan, dribble aja one on one aja cuman 22% level suksesnya. Kirinya itu kan biasanya adalah di posisi Marcus Rashford atau Alejandro Garnacho. Si Gonçalves ini kelahiran 98, umur 26. Dia ini dulu adalah pernah di Wolves ya, Wolves di Inggris, di Wolverhampton. Dia akademinya Wolverhampton. Wolverhampton itu kan sering banget tuh kan Portugal kan, mulai dari pelatihnya, pemainnya gitu. Dan dia masuk ke Sporting Lisbon di tahun 2020. Pemain-pemain muda juga dia. Jadi emang Amorim ini emang begitu, ngambil pemain muda, dipoles, jual. Ambil pemain muda, dipoles, jual ya. Kalau untuk liga sekelas Portugal mungkin sih berhasil ya, tapi nggak tahu kan kalau di liga yang sangat kompetitif di Premier League,
faham dan ideologi seperti itu, science football seperti itu berhasil gak gitu. Cuman ini udah kita lihat gitu loh. Ini kan jalur lain yang dipakai oleh Ineos nih. Kita lihat aja tingkat keberhasilannya gimana. Terus pemain terakhir itu adalah strikernya yang pernah gue bahas juga, yaitu Victor Groyekes ya. Jadi Victor Gyökeres, waktu Lord Martial itu akhirnya habis kontraknya, gue pernah bahas juga di season 1 mengenai striker-striker yang bisa diboyong oleh Manchester United. Tadi si Pedro Gonçalves itu nggak mahal juga, 32 juta euro atau 28 juta pon harganya ya. Terus Victor Gyökeres ini dulu kan pernah gue bahas mengenai striker siapa aja yang bisa diincar Manchester United, tapi akhirnya kita jatuh kepada Joshua Zirkzee. Victor Gyökeres ini juga merupakan andalan dari si Sporting Lisbon, kelahiran 26, pemain berkebangsaan Swedia, kelahiran 187. Posisinya dan bentuk mainnya hampir sama lah dengan Højlund ya, cuma dia kan lebih senior. Harganya di Transfermarkt 70 juta euro, cuman saat ini kalau dibilang minimum release clause-nya oleh Sporting Lisbon itu dihargai 100 juta pon, 100 juta euro, maaf. Dia ini dulu pernah di Liga Inggris juga dari Brighton. Nah, ya kan, dari Brighton sama nih sifatnya nih, klub science football nih ya. Dari Brighton dia di Coventry, tahun lalu dia di Coventry itu 2023 dia akhirnya pindah ke Sporting Lisbon. Berarti kan sebenarnya kan dia udah pernah kenal juga ya atmosfer Liga Inggris gimana. Cuman harganya segitu. Nah, ini yang jadi sedikit, gue nggak tahu ya antara ironi atau ini juga suatu gambaran yang ternyata ya kalau memang ini bener kok sama-sama aja sih strateginya dengan Ten Hag gitu loh. Kemarin semua protes dengan Belandanisasi ya, entah itu pemain Belanda, entah itu pemain yang pernah berada di Liga Belanda, entah itu bekas pemain Ajax atau pemain lain, klub lain tapi pernah main di Liga Belanda, semua pada protes ya. Dibilang katanya masa sih nih pelatih nggak bisa harus ngambil dari Belandanisasi gitu, Liga Belanda. Nah sekarang kali ini ada Portugalisasi. Nah, jadi gue cuma pengen bilang, lu tuh nggak perlu nyinyir, nggak perlu dengerin juga mereka yang secara nyinyir lah atau secara sindiran gitu mengatakan bahwa ya bekas pemainnya doang yang bisa diambil, ya bekas ya itu wajar. Sama aja Portugal ini juga, si Amorim ini juga akhirnya ngambil yang dari Liga Portugal kan, ini baru Sporting Lisbon, belum nanti dia ngambil dari Benfica, dari Porto, atau yang pernah di Sporting Lisbon tuh udah dijual tempat lain. Ini udah tambah lagi loh dengan Ugarte ex Sporting Lisbon kan, yang pasti dikan dia lah istilahnya. So kalau nanti nih tiba-tiba baru 2-3 kalah, pasti ada yang ungkit-ungkit. Habis udah dikasih pemain-pemain dari Liga Portugal, dari klubnya dia, kok begini aja mainnya, masih susah aja. Nah, jadi jangan lo menjadi suatu hal yang yang aneh atau yang lo tertawakan gitu. Lo pindah ke klub, ngambil pemain-pemain klubnya dia sendiri atau pemain-pemain yang dia anggap udah kenal dengan sistemnya dia, itu wajar. Itu wajar. Kalau dalam dunia kerja pun juga yang di luar sepak bola juga gitu, lo udah jadi atasan, lo pindah ke perusahaan lain, pasti lo akan ada orang-orang yang lo bawa yang udah mengerti lo kerjanya gimana, yang udah mengerti sistem kerja lo gimana, itu pasti ada ya, nggak semuanya ya, tarik gerbong sih ada juga, tapi kadang-kadang minimal tuh ada 3 orang tuh ada. Nah ini justru Amorim udah bawa 3 asisten pelatihnya, pelatih kiper lagi salah satunya, padahal pelatih kiper kita baru. Sekarang rencananya mau bawa 4 pemain. Ayo, Portugalisasi kah ini? Ada istilah dalam dunia profesional atau dunia kerjaan tuh namanya SDM, tau gak SDM? Selamatkan diri masing-masing. Ya iya, Ten Hag waktu itu ngambil pemain-pemain ex Ajax, ex Liga Belanda, ya karena dia pengen menyelamatkan dirinya.
Tapi sayangnya nggak terselamatkan. Karena kenapa? Pemain-pemain yang dibeli entah kenapa kok jadi mandek gitu. Justru dia dengan pemain-pemain itu kan, gue udah bilang kan, ya udah lu beli aja pemain-pemain yang lo bawa gitu, mainkan sistem lo gitu. Nggak usah pakai Rashford, pakai Bruno, mungkin itu penghambat sistem lo. Gue sih berharap, gue sih nggak apa-apa sih Amorim ini bawa pemain-pemainnya. Tapi ya udah tunjukin, ya udah lo nggak usah mainin pemain-pemain yang nggak bisa masuk dalam sistem lo, nggak usah mainin. Entah itu Rashford, mungkin Bruno, mungkin Garnacho. Udah mainin aja pemain-pemain yang lo bawa. Toh kalau berhasil, ya bagus kan, tinggal lo terusin. Kalau nggak berhasil, ya berarti lo nggak cocok Liga Inggris. Udah gitu. Oke? Jadi selalu berpikir logis dan sistematis, bahwa hal ini bukanlah suatu hal yang tabu untuk membawa pemain-pemain, staff-staff yang dari tempatnya dia sendiri. Ya sekarang tergantung, begitu dia di tempat yang baru, bisa nggak dia racik gitu. Apalagi kalau dia bisa raciknya itu dengan pemain-pemain yang udah ada. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.